Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman yang mampir ke channel Fiteri. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selamat beraktivitas. Semoga semua dilancarkan dalam segala urusannya, juga dalam mencari rezeki. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masih ada di kebun durian Fiteri Cikondang yang beralamat di Desa Luhuk, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Serang, Banten. Dan hari ini kita akan lanjut cerita tentang penanaman durian dengan sistem busut. Tapi ini sudah tertanam, tapi kita akan cerita-cerita saja, jangan skip, kita akan lanjut. Ini adalah tanaman durian kita yang baru ya, di kebun durian Fiteri. Jadi untuk di blok ini kita tanam jarak 7,5 meter. Di sana ada montong dengan penanaman tanah bedengannya sedikit agak tinggi, tapi enggak tinggi ya, sampai 20 cm. Sedang yang ini kita tanam dengan tinggi hampir 0,5 meteran ya. Jadi ini mungkin semi busut ya teman-teman. Seperti biasa penanamannya, saat pertama kita buat lubang, kita uruk, kita masukkan sekam, kita aduk, terus kita kasih pura dan NPK, dan besok kita akan beri antrakol ya, untuk siapa tahu ada jamur. Ini pohon duri hitam tinggi 1,3 meter. Kita tanam ya, agak dekat dengan pohon durian besar, tidak apa-apa karena di atasnya kosong. Jadi kita tetap tanam dengan sistem busut seperti ini ya. Nanti ini mungkin sekitar 3 bulan kita harus melakukan pelebaran lagi. Dan ini tanah bekas dulu tanaman kita pepaya, nanti kita tarik untuk bikin gulutannya ya. Setelah kemarin kita melakukan penanaman durian sistem busut di kebun orang, hari ini kita tanam sistem busut di kebun sendiri. Dan seperti biasa kita kocor dengan air ya sampai puas, biar tanahnya langsung mapan. Kita berikan penyiraman ya, ini sudah agak lama lumayan, tanahnya juga sudah mulai turun. Nanti kita tambahkan lagi permukaan ya. Jadi teman-teman kalau nanam boleh ini ditambahkan di dekat pokok sekitar 1 cm lebih. Jadi nanti pada saat penyiraman tanah itu akan turun sendiri ya teman-teman, atau memadat. Jadi seperti ini penyiramannya. Kita lanjut ke pohon kedua, jaraknya juga sama 7,5 meter. Kita masukkan super tembaga ya, kalau ini busutnya agak lumayan lebih tinggi. Maksud dan tujuan kita adalah kita juga melakukan percobaan ya. Saat kita tanam busut seperti apa perkembangannya. Kalau memang ini perkembangannya bagus, berarti untuk nanti di berikutnya saat kita buka lahan baru, kalau punya rezeki yang berlebih untuk kita bisa beli lahan baru, kita akan tanam dengan sistem seperti ini ya teman-teman. Memang agak sedikit banyak mengeluarkan tenaga ya, karena pada saat menggundukan tanahnya jauh lebih tinggi, sehingga pasti nanti pelebarannya juga akan lebih berat ya, dibanding kita membuat bedengan seperti konten-konten kita yang lalu atau pohon-pohon kita yang sebelumnya. Cukup dengan tinggi 20 cm sehingga tidak terlalu berat. Itu juga sudah luar biasa, apalagi yang busut ya. Sebetulnya busut ini
disarankan atau direkomendasikan untuk tanah-tanah dengan kondisi kontur tanahnya tidak memungkinkan untuk kita tanam dengan sistem tidak tinggi ya, bedengan biasa seperti tanah sawah mungkin ya, sehingga untuk melindungi pohon atau akar pohon dari tergenang ya, sehingga kita tinggikan busut, harapannya adalah akar terlindungi walaupun tanah dalam kondisi hujan itu cukup menyimpan air luar biasa kalau sawah. Tapi kalau di kebun seperti ini sebetulnya tidak perlu ya, tapi tetap kita akan coba di kebun 2 batang atau 3 batang. Nanti kita akan pantau seperti apa perkembangannya, apakah lebih baik atau lebih menyiksa ya. Kalau nilainya hanya karena lebih merepotkan tapi perkembangannya sama, kita akan tetap menggunakan sistem penanaman yang awal ya. Tapi untuk pengolahan tanahnya kita tidak berubah ya, tetap ada diberikan sekam, kita berikan puradan untuk insek tanahnya, kita berikan antrakol untuk fungisidanya ya, takut ada jamur, dan juga NPK untuk memberikan nutrisi. Untuk yang lain-lain seperti dolomit kita belum pernah pakai ya teman-teman. Dan ini tanaman super tembaga tinggi 1,3 juga. Semoga bagus ya saat ditanam. Kita berikan penyiraman secukupnya karena ini masih musim hujan, apalagi sekarang mungkin sudah memasuki musim hujan. Jadi kita tidak terlalu banyak memberikan air minum, secukupnya untuk memposisikan tanahnya agar rapat ya terhadap pot bawaan dari bibit durian. Karena ini potnya ini adalah dongkelan ya teman-teman, ini bukan bibit perawatan dari kecil di polybag atau di planter bag, tapi ini bibit durian dongkelan. Dan itu bungkus dongkelannya ya menggunakan karung khas Kemeranjan Banyumas. Jadi kita siram ini, padahal tadi malam juga masih gerimis ya, kemarin 2 hari hujan terus-terusan. Tapi untuk penanaman pertama kita wajib ya berikan air, agak cukup puas walaupun tidak terlalu puas. Harapannya tanah langsung mengunci akar, dan akar yang bawaan potnya langsung bisa menembus ke tanah yang baru. Dan untuk modal awalnya makan kita sudah kasih NPK berimbang 16-16 ya. Kebetulan hari ini kita pakai produknya Mutiara. Lumayan nih, di Manca harganya Rp20.000 per kilo dalam kemasan 1 kilo seperti ini. Itu aja cerita kita hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bagikan jika bermanfaat. Salam sehat, salam bahagia, salam dari petani durian Romula Viteri Farm, dan salam dari Viteri Family. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat hijaukan bumi Indonesia.